Malam tadi, setelah makan malam selesai, saya berdiri di dapur sendirian. Air mengalir di wastafel, piring-piring beradu pelan, lalu tangan saya berhenti sejenak. Saya tidak tahu kenapa berhenti. Tidak ada yang memanggil, tidak ada suara lain. Hanya saya dan air yang masih mengalir. Ketika saya melihat bayangan sendiri di jendela dapur yang gelap, saya menyadari sesuatu. Wajah saya sedang cemberut. Tidak karena marah, tidak karena sedih. Hanya begitu saja. Saya cepat-cepat melunakkan ekspresi itu. Lalu berpikir, toh tidak ada yang melihat. Jadi biarkan saja. Mungkin Anda pernah merasakan hal yang sama. Bukan di tempat yang besar, bukan di momen yang penting. Tapi justru di dapur, di ruang tidur, di sudut rumah yang paling biasa. Di usia ini, rumah adalah tempat kita paling banyak menghabiskan waktu. Anak-anak sudah punya kehidupan masing-masing. Cucu-cucu datang dan pergi. Dan kita lebih sering dari sebelumnya berada di rumah bersama diri sendiri. Di luar rumah, kita masih menjaga sikap. Memilih kata-kata sebelum berbicara, menyesuaikan nada suara, tersenyum kepada tetangga meski sedang lelah. Tapi begitu pintu rumah tertutup, sesuatu itu mengendur. Kepada suami atau istri, kita lebih mudah berbicara pendek. Kepada anak, lebih mudah mengeluarkan kalimat yang tidak kita ucapkan kepada orang lain. Kepada diri sendiri di cermin, kita bahkan tidak lagi repot tersenyum. Kita pikir itu wajar. Itu namanya nyaman, katanya. Di rumah sendiri tidak perlu pura-pura. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda akhir-akhir ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ibadah masih berjalan. Sholat tidak terlewat, alhamdulillah. Masjid masih dikunjungi di hari Jumat, pengajian masih dihadiri. Tapi ada momen-momen tertentu, ketika kita baru pulang dari masjid, lalu 2 menit kemudian berbicara keras kepada anggota keluarga, karena hal kecil, ada sesuatu yang mengganjal di dalam dada. Bukan rasa bersalah yang besar. Lebih seperti jarak. Jarak antara siapa kita di luar dan siapa kita di dalam rumah. Kapan jarak itu mulai terbentuk? Apakah memang selalu ada, hanya sekarang baru terasa? Kita sudah lama memahami iman sebagai sesuatu yang dilakukan. Berapa kali sholat, berapa kali membaca Al-Quran, seberapa rajin ke masjid. Dan dalam hitungan itu, kita merasa sudah menjalankan kewajiban. Tidak salah berpikir seperti itu. Ibadah memang memiliki bentuknya. Tapi ada pertanyaan yang diam-diam mulai muncul. Apakah semua yang kita lakukan di luar itu tidak berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam rumah setiap harinya? Kita berbicara tentang niat. Niat itu ada di dalam hati, bukan di kata-kata yang diucapkan. Dan hati itu Allah lihat setiap saat. Bukan hanya saat kita sedang berdoa. Bukan hanya saat kita sedang berada di masjid. Mungkin juga saat kita sedang mencuci piring sendirian di dapur. Mungkin juga saat kita menjawab pertanyaan anak dengan nada lelah. Mungkin juga saat kita duduk di ruang tamu dan memilih untuk diam daripada bertanya kabar. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki tua yang tidak pernah meninggikan suaranya di rumah. Bukan karena dia tidak punya pendapat. Bukan karena dia tidak pernah lelah atau kesal. Tapi setiap kali kata-kata itu hampir keluar dengan kasar. Dia berhenti sebentar, mengambil napas, lalu menjawab dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang pernah memujinya karena itu. Tidak ada yang mencatat. Setelah dia pergi, keluarganya tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang mereka pelajari darinya. Tapi setiap kali mereka masuk ke dalam rumahnya, ada sesuatu yang membuat hati menjadi tenang. Entah mengapa sulit dijelaskan. Mungkin Allah memang melihat hal-hal yang tidak kita anggap penting. Bukan hanya yang tertulis dan tercatat. Tapi juga yang terjadi diam-diam. Di antara 4 dinding rumah kita. Sikap bukan sesuatu yang bisa kita putuskan sekali lalu selesai. Bukan seperti nazar yang diucapkan dan ditepati. Sikap itu tumbuh dari kebiasaan yang sangat kecil. Cara kita menjawab ketika sedang tidak ingin bicara. Cara kita merespons ketika cucu kita meminta sesuatu untuk ketiga kalinya. Cara kita duduk di meja makan dan masih menemukan sesuatu untuk disyukuri, meskipun hari itu berjalan berat.
Kata-kata yang kita pilih ketika marah. Kata-kata yang kita tahan ketika ingin membentak. Keheningan yang kita pilih ketika tahu bahwa bicara hanya akan menyakiti. Semua itu adalah sikap. Dan sikap itu pelan-pelan menjadi udara di dalam rumah kita. Udara yang dihirup oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua orang yang tinggal dan berkunjung ke sana. Mereka mungkin tidak menyadari, kita mungkin tidak menyadari. Tapi tubuh dan hati mereka merasakannya. Di usia ini kita tidak lagi banyak berbicara tentang pencapaian. Karier sudah di belakang, banyak hal sudah terlewati. Yang tersisa adalah waktu yang lebih pelan, ruang yang lebih sunyi, dan orang-orang yang masih berada di dekat kita. Dan mungkin justru disinilah, di ruang yang paling biasa itu, ibadah yang paling nyata sedang terjadi. Bukan yang terlihat dan dicatat, tapi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka tidak bisa menyebutnya dengan nama. Saya tidak tahu apakah sikap saya di rumah sudah cukup baik. Jujurnya saya rasa masih jauh. Masih ada momen-momen di mana saya memilih yang lebih mudah daripada yang lebih benar. Masih ada kata-kata yang keluar sebelum saya sempat menahannya. Tapi ada satu hal yang mulai saya coba. Bukan perubahan besar, hanya satu hal kecil. Saat tidak ada yang melihat, saya mencoba untuk tetap menjaga wajah saya. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi karena saya mulai percaya bahwa ada yang selalu melihat, bahkan saat rumah terasa paling sepi sekalipun. Dan perlahan, sesuatu yang kecil itu mulai terasa berbeda. Bukan karena saya sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi karena saya mulai sadar bahwa rumah bukan tempat untuk berhenti berusaha. Rumah adalah tempat di mana usaha itu paling terlihat aslinya. Mungkin tidak banyak yang bisa kita ubah sekarang. Mungkin banyak hal sudah terlanjur berjalan seperti itu bertahun-tahun. Tapi hari ini masih ada. Dan di hari ini masih ada 1 atau 2 momen di mana kita bisa memilih sikap yang sedikit berbeda. Bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji. Hanya karena kita tahu di dalam dada kita sendiri bahwa Allah dekat bahkan di dapur yang sunyi sekalipun. Pertanyaan yang saya bawa pulang hari ini, dan mungkin Anda juga, adalah pertanyaan yang sederhana tapi tidak mudah dijawab. Di saat tidak ada yang melihat, di saat rumah hanya berisi kita dan diri sendiri, wajah seperti apa yang sedang kita tunjukkan kepada Allah?